Yang penting harus konsisten dengan analisa. Kalau mau belajar analisa ya harus konsisten dengan analisa kita sendiri, harus yakin. Kalau dengan analisa sendiri udah ragu, ya lebih bagus gak usah trading, main judi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi buat teman-teman yang menanyain masalah trading di Binance, saya trading di Binance itu ada harian dan ada jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang kita pakainya spot, dan untuk jangka pendek atau trading harian saya pakainya di future yang ada perpetualnya ini tulisannya. Jadi di sini sedikit contoh untuk menganalisa atau analisa kacangan lah, sehingga gitu. Misal di sini saya contohkan untuk BTC, USDT, perpetual ya. Yang perlu kita ketahui adalah di mana posisi entry dan kapan kita harus take profit dan stop untuk entry tersebut. Nah, kalau saya pribadi untuk harian atau seperti ini, di sini saya pakai Bollinger Band, RSI dan MACD. Nah, karena di sini di Binance ini sudah jelas grafik indikator trading view dari trading view seperti indikator original, baru ada di channel ini indikatornya terlalu sedikit kalau saya. Jadi saya pakainya di trading view. Nah, di trading view ini saya buka di bagian webnya. Oke, di bagian webnya, jadi kita bisa lihat di sini ada tulisan jual zone dan beli zone. Ini kita pakai script untuk indikator jual dan beli. Saya contohkan di sini saya pakai per 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena kita mau main cepat dalam satu hari. Nah, untuk pertanggal 8 ini, sekarang tanggal 8 ya? Iya, tanggal 8 ya. Jadi untuk pertanggal 8 ini dari sini ke sini itu satu hari 24 jam. Pada hari ini sudah muncul jual zone. Jadi kita akan ukur pada hari ini. Jika kita ikuti untuk jual, artinya kita menunggu konfirmasi pada candle pertama yang di sini ya. Pada candle pertama ini, apakah benar-benar dia sudah terkonfirmasi untuk melakukan jual. Jadi untuk menunggunya kita hanya menunggu satu candle ini selama 15 menit. Setelah dia selesai dan close, artinya close itu dia pindah ke candle yang baru ya, muncul candle baru. Di candle baru kita baru bisa order. Misal di sini saya contohkan di candle yang baru ini, kalau kita order pas dia open itu di sini. Dan kalau seandainya kita hitung sekarang dia sudah turun sampai di sini. Nah, kita ambil jangan jauh-jauh, kita ambil di sini aja. Nah, ini sudah min 3,16%. Jadi kalau kita pilih sell, kalau kita pilih jual, artinya short kalau di Binance. Kalau kita pilih short, kita udah dapat keuntungan 3,16%. 3,16% kalau untuk di BTC itu sama dengan 3,16% dikali 125. Jadi kalau kita hitung 3,16% dikali 125 sama dengan 395%. Kalau seandainya teman-teman menggunakan nilai entry-nya sekitar $10, artinya kita udah dapat $39,5 pada hari ini. Dan berapa hari ini ada 12 bar, jadi 3 jam ya, 3 jam untuk mendapatkan 3,16%. Jadi kalau targetnya untuk satu hari itu $10 udah terkejar ya. Dan pada tanggal 7, nah ini tanggal 7 ya, tanggal 7 lebih bagus saya garis ya, untuk per tanggal saya garis seperti ini. Nah, ini saya bikin warna kuning. Jadi setiap per tanggal saya buat garis seperti ini aja, biar gampang. Per tanggal 6 lagi, tanggal 6
5. Kita contohkan tidak usah jauh-jauh ya. Nah, dari tanggal 5 misalnya, tanggal 5 Juli, kita bisa lihat di sini per tanggal 5 sampai tanggal 6 itu ada konfirmasi jual. Kita hitung lagi untuk yang dijual. Oke. Untuk jual itu di sini ya. Nah, dia terkonfirmasi di sini udah pindah posisi, dan di sini hijau, otomatis kita akan menunggu close hijaunya. Nah, di sini kita udah dapat keuntungan. Ini 5,71%. Ini 5,71%. Kita ambil 2% aja sah. Jadi kalau 2% itu, nah sekitar di sini. Artinya kita udah ketemu ya 2% target sehari. Kenapa 2%? Karena di BTC itu satu leverage-nya itu 125. Jadi kalau kita mencapai 1%, keuntungannya 125 dikali 1%. Kalau seandainya kita mencapai 2%, selisihnya, maka kita akan mendapatkan keuntungan 2% dikali 125, artinya 250%. Kita ukur dari sini ya. Anggap saja kita udah ke order beli di sini, ke order sell di sini, terus kita hanya ambil keuntungan 2%. Nah, di sini kita udah dapat 2%, 2,12%. Nah, itu dalam waktu 2 jam 15 menit. Masih banyak waktu gitu ya. Kita pakai leverage-nya 125 dikali 2,12% sama dengan 265%. Ya, anggap aja minimal kita ordernya $5 kali 265% dikali $5. Ini kebanyakan ya. 265%. Sudah langsung aja $5 dikali 256% sama dengan $13,25. Jadi tanggal 5 kita udah dapat sekitar $10 lebih dari $10. Dan pada tanggal 6 kita bisa cek lagi di sini. Ini konfirmasi. Nah, di sini ya. Jadi jual zonnya di sini dan dia sudah terkonfirmasi, kita bisa order buy. Kan disuruh beli buy. Kita order buy-nya itu pasti di candle kedua. Nah, di candle kedua di sini kita ambil bagian close aja. Kita naikkan ke sini masih 0,5 dan ke bawah sempat kita minus sekitar 1%, artinya sekitar 100% minusnya. Tapi kita nggak close. Kita tunggu naik. Di sini kita hanya kejar 2%, tadi saya bilangnya 2%. Jadi di sini sudah dapat lagi sekitar 2% pada tanggal 6. Nah, di sini 2,18 kali 125 ya. Jadi sekitar 272,5%. Jadi kalau $5 dikali 272,5% sama dengan $13 lagi, tidak dikejar $10. Dan tanggal 7, oke, tanggal 7 di sini mungkin pas pembukaan itu belum ada, tapi pada jam 7 pagi itu ada indikator lagi beli ya. Suruh beli di sini yang hijau ini, maka kita akan order belinya itu di candle kedua. Ingat, di candle kedua kita baru bisa order karena konfirmasi candle pertama. Candle pertama adalah candle konfirmasi ketika dia udah close artinya dia tidak bergerak lagi, berganti dengan candle yang baru. Yang pada candle kedua itu posisi close-nya di sini. Kalau kita order buy di sini dan kita hanya ambil profit sekitar 2%, maka di sini sudah dapat ya, sekitar 5 jam kita nunggu. Ini 2%. Nah, di 2% ini kita dapat lagi. Jadi target 1-2% itu pasti tercapai setiap harinya, mudah-mudahan. Ini tanggal dari tanggal 5, 6, 7 udah dapat semuanya. Dan tanggal 8 kita hitung lagi. Di sini dia suruh jual, di sini dia konfirmasi, sudah konfirmasi, dan di sini kita order. Karena close di bawah, kita pilih bawah aja nggak apa-apa.
karena kita juga akan order sell di sini ya. Nah, kita cari lagi 2%, artinya 2% di sini sudah dapat. Di sini sudah dapat 2% lagi. Jadi pada hari ini otomatis sudah take profit 2%, sekitar $10 lebih. Oke, ini indikator. Oke, script boleh, bagi yang ngerti silahkan buat scriptnya atau cari di internet, mungkin ada yang kasih gratis ya. Nah, yang jelas di sini saya hanya menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan indikator ini. Oke, kita tes lagi sampai tanggal 3 dan tanggal 1. Saya buatkan dulu grafiknya, batas waktunya. Oke, jadi tanggal 2 di sini bisa kelihatan. Nah, sini tanggal 1 berarti. Oke, tanggal 1 ada konfirmasi beli. Konfirmasi beli di sini, kita order di sini. Kita akan order di sini ya, konfirmasi beli. Jadi kalau kita lihat sampai di sini dia tidak mencapai 1 atau 2%. Dan penutupan di sini ketika udah mulai muncul jual John, kita mungkin masih bisa take profit atau cut loss ya. Jadi cut lossnya di sini kalau kita ambil di bagian jual Johnnya ini, cut lossnya kita di sini sekitar 90% dari modal. Jadi kalau kita ordernya itu $5, mungkin habisnya itu sekitar $4,5. Oke. Dan karena di sini masih tanggal 1 sampai tanggal 2, kita bisa order lagi karena udah ada order jual. Oke. Langsung aja kalau di Binance kita langsung order jual, kita akan menutup order kita yang sebelumnya, entry kita sebelumnya yang beli itu akan langsung ditutup. Jadi teman-teman kalau misalnya biar nggak capek-capek sertifikat pas kapan, ini langsung order aja. Ketika jual John muncul, kita order karena ini udah menutupi dari beli tadi ya, beli. Di sini saya buat emang jual John dan beli John. Oke, jadi karena di sini dia konfirmasi, kita akan order di sini sell, dan sellnya itu kita karena tadi udah minus 0,90%, kita akan cari 3% di sini. Ini udah dapat 3%, jadi kerugian tanggal 1 kita udah tutupi dengan keuntungan, kan? Oke, ini tanggal 2. Nah, tanggal 2 di sini ada konfirmasi beli John, tapi kalau kita lihat, kita tetap harus perhatikan juga indikator-indikator lain di sini. Seperti ini ada indikator dia masih di atas, tapi ini indikator MACD ya. Indikator MACD dia masih di atas dan kita harus disuruh beli. Jadi kemungkinan ini sedikit riskan untuk beli. Jadi tunggu konfirmasi yang lain. Nah, konfirmasi yang lain di MACD dia sudah bersilang dan akan turun. Di sini jual John. Oke. Jadi di sini ketika dia bersilang, teman-teman bisa lihat langsung di sini udah muncul jual John atau beli John. Nah, di sini grafiknya sideways ya, bisa dibilang sideways karena tidak terlalu bergerak jauh. Di sini teman-teman tetap bisa order. Contohnya seperti sini. Di sini ketika beli John, kita kan tahu bahwa MACD-nya dia mengarah ke bawah. Ketika dikonfirmasi di sini, kita bisa beralih melihat di MACD. Atau memang mau menunggu dari indikator ini jual dan beli. Kalau kita pilih jual di sini, otomatis kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi karena dia akan minus kalau kita biarkan seperti ini ya. Tapi kalau di saat kita beli ini juga kita biarkan. Saat beli ini kita biarkan, dia hanya tidak akan mendapat keuntungan, malah besoknya itu akan minus. Oke, jadi tanggal 3 bisa dibilang kita loss. Kita loss tanggal 3 sekitar $5. Nah, hitungannya di sini target kita per hari anggap aja 2%. Keuntungannya kerugiannya itu maksimal 1% atau 2% juga. Jadi kalau kita loss anggap saja ikhlas. Oke. Dalam 1 bulan itu 30 hari. Nah, kalau dalam 30 hari ini teman-teman bisa konsisten per harinya itu
$10, anggap saja dari 30 hari ada 5 hari loss dan 5 hari profit, jadi impas, 10 hari impas. Artinya keuntungan yang tersisa adalah 20 hari, yaitu $10 kali 20 sekitar $200. Untuk $200 kalau kita hitung itu masih lumayan besar ya, bukan lumayan besar, sangat besar sih. $200 sama dengan 2.900.000. Oke, jadi teman-teman paham ya, untuk trading itu harus ada targetnya, jangan asal-asalan pilih jual dan beli, harus ada analisa sedikit, walaupun hanya analisa receh seperti ini, menggunakan indikator yang bisa dibilang sudah sangat mudah untuk diikuti. Jadi teman-teman harus memilih ya cocok untuk teman-teman ikuti. Di sini juga seperti tadi tanggal 3 belum ada, tanggal 3 ini tidak ada tidak ada keluar atau tidak ada muncul indikator jual atau beli, tapi sebelumnya sudah muncul beli. Jadi teman-teman, terkadang kita harus ada bertahan atau hold sedikit 2 atau 3 hari. Sebenarnya jika hari ini kita tidak bisa untung, kemungkinan besok kalau kita hold kita bisa dapat untung, tapi dengan syarat kita harus tetap setting yang namanya cut loss. Nah, kalau seandainya pada tanggal 2 kita ordernya di sini ya, ordernya buy, terus tanggal 2 ini malah minus sampai di akhir penghujungan, dia udah mulai mau penutupan itu hampir balik ke awal. Tapi kalau kita masih bertahan, ini tidak selalu berhasil ya. Kalau kita bertahan, kemungkinan besoknya bisa dapat keuntungan seperti ini. Nah, 2,79%. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 3 dapat untung $10. Artinya kalau ini kita mengurangi minus ya, mengurangi minus dalam 2 hari, kita profitnya sama dengan target kita 1 hari, artinya kita kehilangan 1 hari dan tidak kehilangan 2 hari. Kalau yang saya ilustrasikan tadi dapat $200 per bulan, itu 10 harinya pas, karena 5 hari kita profit, 5 hari kita loss, dan ini enggak. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih mau ikuti yang cut loss atau ikuti yang hold bertahan sedikit. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk analisanya. Di sini teman-teman bisa cek sendiri ya untuk grafik-grafiknya, indikator-indikator, banyak indikator yang bisa digunakan. Kalau saya di sini menggunakan untuk harian, ini indikator yang saya pakai, namanya indikator jual beli. Saya pakai nama P1X, ini pakai strip. Ya teman-teman bisa pakai strip atau cari strip sendiri. Kedua lagi, dan di sini ada juga teman-teman bisa lihat tanggal 4 ini ada jual ini bisa dibilang dia tidak berhasil, karena kalau kita lihat di MACD volumenya itu berada di bawah, harusnya dia naik ke atas. Jadi teman-teman harus ada perbandingan, jadi tidak menggunakan satu indikator saja, minimal dua indikator untuk memperkuat keputusan dari signal indikator ini. Jadi kalau teman-teman misalnya asal order, menurut saya itu judi, bukan trading. Dan kita lihat di sini sebagai contoh, saya ada order ini ya, order Ethereum. Di Ethereum ini kebetulan kemarin saya analisanya itu per 4 jam, dan ini setting cut loss-nya udah diturunin. Kemarin itu 2.450-an kalau nggak salah. Udah saya turunin, kenapa? Biar kalau memang analisanya udah salah, lebih cepat lagi cut loss. Tapi untungnya di sini sampai hari ini sudah semingguan nih, mau semingguan, dia tidak jadi cut loss, belum cut loss. Nah, untungnya di situ belum cut loss, dan karena di sini juga untuk MACD-nya dia masih di bagian atas, volumenya aja naik turun bawah atau bawah, dan RSI-nya juga baru mau turun, ini kejadiannya turunnya.
Nah ini harapannya nggak untung banyak, setidaknya minusnya nggak terlalu banyak. Kalau kemarin minusnya sampai $300. Oke, jadi mau berapa lama teman-teman trading itu tergantung teman-teman sendiri. Cara mendapatkan keuntungannya, targetnya berapa, itu teman-teman sendiri yang menentukan. Kalau saya pribadi, saya menggunakan trading harian dan trading jangka panjang. Seperti ini trading harian yang terpaksa bertahan karena analisa cut loss-nya dan take profit-nya itu sejak awal tidak dibatalkan. Biasanya ya menurut pengalaman kebanyakan minus itu ketika terjadi pembalikan arah dan kita cut loss. Cut loss-nya itu bukan karena karena settingan indikator, bukan karena analisa, tapi cut loss-nya itu karena takut dan terburu-buru. Oke. Karena kalau kita cut loss hari ini masih ada waktu untuk trading besok, kan gitu. Tapi kalau saya pribadi kalau setting cut loss-nya udah segini, udah nggak mau dinaik-naikin lagi. Kalau diturunin oke, nggak masalah. Jadi teman-teman harus temukan sendiri cara teman-teman bertrading. Jangan langsung ikuti cara orang lain bertrading, karena orang lain itu punya tingkat risiko yang bisa diterimanya tidak sama dengan kita. Misal saya sanggup minus sampai $300 atau $400, mungkin teman-teman ngerasa nggak sanggup gitu kan, nggak sanggup untuk melihat minusnya itu. Kalau saya nggak, kalau minus, kalau ya profit. Yang penting harus konsisten dengan analisa. Kalau mau belajar analisa ya harus konsisten dengan analisa kita sendiri, harus yakin. Kalau dengan analisa sendiri udah ragu, ya lebih bagus nggak usah trading, main judi aja. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.